Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti kajian kita pada pertemuan yang lalu di dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah Fima Yajibu 'alan Nisa Minal Umurid Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Bahwasanya kajian yang akan kita bahas dalam kesempatan yang sangat mulia ini adalah keharaman bagi wanita pada saat dia dalam keadaan haid dan nifas. Maka insya Allah kita akan bahas perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu bil haidi wan nifasi as-sittatul umur allati tahrumu bil janabah. Ketika wanita itu sedang haid ataupun sedang dalam keadaan nifas, dan juga bagi seseorang yang dalam keadaan junub, maka dia haram untuk melakukan 6 hal. Dia diharamkan untuk mengerjakan 6 hal ini. Jadi pekerjaan ini kalau dikerjakan maka hukumnya menjadi haram pada saat dia sedang haid, dia sedang nifas, dan dia sedang junub. Apa saja yang 6? Wahiyas salatu. Yang pertama adalah salat. Bahwa wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, seseorang yang sedang junub, dia haram hukumnya untuk salat. Itu yang pertama. Wa tawafu, dan yang kedua tawaf. Diharamkan pula tawaf ini bagi orang yang sedang nifas, haid ataupun junub. Wa massul mushafi wa hamluh, dan yang selanjutnya keharamannya adalah menyentuh dan membawa mushaf. Mushaf ini adalah Al-Quranul Karim. Arti dari mushaf itu sendiri adalah lembaran-lembaran yang bertuliskan lafaz Al-Quran. Nah, ini haram untuk disentuh apalagi dibawa ketika orang itu lagi junub, lagi haid dan nifas. Ya, makanya ibu-ibu nih kalau semisal mau ngaji di majelis taklim, mau hadir ke majelis taklim, ke pengajiannya, kalau lagi haid dan nifas, jangan dulu nyentuh atau bawa Al-Quran. Udah hadir-hadir aja, dengerin pengajian, tapi jangan sampai dia bawa atau menyentuh Al-Quran, karena itu hukumnya haram. Walubsu fil masjid, dan keharaman yang selanjutnya adalah berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini perempuan kalau lagi haid, lagi nifas, orang yang lagi junub, jangan berdiam diri di dalam masjid. Kemudian keharaman yang selanjutnya adalah wa qiraatul Quran. Because dil qiraah, membaca Al-Quran dengan maksud dia membaca. Nah, ini nggak boleh orang yang lagi haid, lagi nifas, nggak boleh, lagi junub, nggak boleh dia baca Quran dengan maksud membaca kepada Al-Quran itu. Apakah ada bacaan Al-Quran tapi tanpa maksud membaca Al-Quran? Ada. Seperti apa? Allah berfirman, ada di salah satu firman-Nya lafaz inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kan Al-Quran. Ini boleh diucapkan bagi wanita yang sedang haid, atau diucapkan bagi wanita yang sedang nifas, atau diucapkan bagi orang yang sedang junub ketika mendengar musibah menimpa kepada dirinya atau saudaranya atau kerabatnya. Jadi nggak jadi masalah.
dengan tujuan dia mengucapkan bukan membaca Al-Quran. Atau juga bacaan Al-Quran tapi tidak maksud kepada Al-Quran. Seperti apa? Doa safar itu juga ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah ini boleh dibaca semisal ada orang haid ataupun nifas melakukan perjalanan. Bolehkah membaca ini padahal Al-Quran? Itu jawabannya adalah boleh, asal dengan niatan bukan bermaksud membaca Al-Quran, tapi dia membaca kepada doa safarnya. Ya, dan banyak lagi seperti doa juga yang ada di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kan Al-Quran, ya. Kemudian ingin dibaca oleh orang yang sedang haid dan nifas, boleh, asal tadi ketentuannya tanpa bighairi qasdil qiraah, tanpa ada maksud untuk membaca kepada Al-Quran. Wa yuzadu 'alaiha as-saumu. Dan di sini ada tambahan keharaman bagi orang yang sedang haid ataupun nifas. Apa itu? Berpuasa. Jadi haram hukumnya bagi orang yang sedang haid atau sedang nifas dia melakukan puasa. Tidak bagi orang yang junub. Nah ini tidak bagi orang yang junub. Contohnya gimana? Contoh aja semisal setelah sahur nih, suaminya kepengen imsak belum nih, adzan subuh masih belum. Taruh adzan subuh jam 4. Suaminya atau istrinya kepengen kumpul lagi ke suami istri setengah 4. Kumpul dah tuh berdua suami istri, ya kumpul dia di kasur. Sebelum imsak udahan itu mainnya. Sebelum imsak mainnya udahan. Kan mau nggak mau pasti nih suami istri dalam keadaan junub. Ya, maka di situ tidak diharamkan bagi orang yang sedang junub dalam keadaan berpuasa, tapi dia dianjurkan untuk segera mandi. Kenapa? Ya karena udah waktu sholat subuh. Dia diwajibkan untuk sholat subuh, yang mana syaratnya sholat adalah harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Itu. Wala yasi'u minha bal tasamu bih. Nah sekarang semisal orang yang haid dan nifas tetap mau puasa, apakah sah puasanya? Ulama mengatakan di sini wala yasihu minha bal ta'samu bih. Dia puasanya enggak sah, bahkan yang dia lakukan itu malah menjadi perbuatan dosa. Udah tahu haid, udah tahu lagi nifas, dia puasa. Semisal antak kodonya kebanyakan. Nah, tetap puasanya nggak sah, malah yang dia lakukan itu malah menjadi dosa. Kemudian keharaman yang selanjutnya bagi orang yang sedang haid dan nifas ataupun juga junub adalah wal mururu fil masjid in khafat talwisahu biddam. Nah ini ketentuannya bagi nifas dan haid ya. Bahwasanya haram juga untuk lewat di dalam masjid. Catatan keharaman lewat di masjid in khafat talwisahu biddam, jika dia khawatir mengotori masjid disebabkan darah haidnya. Ya, ini keharaman yang selanjutnya bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Diharamin apa? Lewat masjid. Lewat ini maksudnya kalau ulama mengartikan masuk dari salah satu pintu dan keluar dari pintu yang lain, itu namanya lewat. Nah keharaman ini kalau dia khawatir masjid menjadi kotor disebabkan tetesan darah yang ada pada dirinya, tetesan darah haid atau tetesan darah nifas. Nah itu menjadi haram kalau dia khawatir kepada mengotori masjid di darahnya. Kemudian keharaman yang selanjutnya bagi wanita yang sedang haid dan nifas wal istimta'u bima baina surra war rukbah. Apa maksudnya wal istimta baina surra war rukbah? Ai artinya yahrumu 'alaiha an tumakkina zaujaha minat tamattu bima baina surra war rukbah bijima'in aw ghairih. Jadi haram bagi seorang istri untuk mempasrahkan dirinya kepada seorang suami diajakin senang-senang antara pusar dan lutut. Nah, ini nggak boleh nih, haram ya. Baik itu dengan berhubungan jima seksual ataupun gak jima,
itu haram di dalam pendapat kitab ini. Jadi kalau wanita lagi haid, wanita lagi nifas, jangan sekali-kali ngajakin suaminya, ayo bang, ayo ya, ayo pah, untuk ngajak di antara pusar dan lutut. Berarti kalau di luar ini, yakni di luar di atasnya pusar atau bawahnya lutut, ya nggak jadi masalah. Yang diharamkan oleh ulama adalah istimta bima baina surrah warukbah. Suami istri bersenang-senang ya antara pusar dan lutut. Itu nggak boleh, tuh haram. Hatan nazar ila ma bainahuma bi syahwatin min ghairi hail. Nah ini. Bahkan juga haram memandang kepada anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Dia memandang dengan syahwat tanpa adanya penghalang. Istri kita nih lagi haid, ya. Terus kita ngelihat tubuhnya yang ada di antara pusar dan lutut, kita ngelihat pakai syahwat, nafsu kita naik, maka itu juga haram. Haram. Jangan sampai kepengen, karena bahaya kalau udah kepengen. Di video-video Al-Burdah juga udah ngebahas, jangan sampai kita melakukan anal seks, ya, dan melakukan hubungan seksual dalam keadaan haid. Ini jangan, itu memandangnya aja haram, apalagi senang-senangnya. Mandang ini aja nggak boleh, apalagi kalau orang kita bilang pegang-pegangin itu antara pusar dan lutut. Nah sekarang bagaimana kalau suaminya ngajakin? Ini ulama ngajarin. Suaminya ngajakin, bininya pada lagi haid. Ini apa yang harus dilakuin oleh bininya? Apakah taat atau bagaimana? Akan dijawab di sini. Fajibu 'alaiha an tamtani minhu in talabaha wa tahrub minhu idza aradat tamattu biha fi halil haidi wan nifas. Wajib hukumnya bagi seorang istri, ya, apabila suaminya ngajakin kumpul, ya, wajib apa? Antam tani aminhu, menolak ajakannya. Kita lagi haid, laki kita ngajak nih, ayo mah, kepengen banget nih, ayo mah, udah puyeng banget nih kepala, semisal. Maka istri pada saat itu yang sedang haid, wajib hukumnya untuk mencegah, wajib hukumnya untuk menolak, kata ulama. Enggak bang, enggak ya, enggak apa, saya lagi haid, kasih tahu, ya. Nah sekarang kalau memang si suami benar-benar ingin kumpul dengan istrinya, maka ulama mengajarkan wa tahrub minhu. Udah kabur katanya, kabur dulu, lari dari rumah, keluar kemana kek, ke warung dulu kek, main ke rumah tetangga kek, main ke rumah saudara, ya. Itu ulama ngajarin, keluar dulu dari rumah. Kalau misalkan suami udah benar-benar kebelet tuh kabur. Mencegah apa? Mencegah agar supaya tidak terjadi hubungan seksual antara suami dan istri dalam keadaan haid atau nifas, ya. Kenapa? Karena di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah berfirman bahwa di kalangan sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang darah haid. Maka Allah berfirman kepada Nabi, kul huwa adza, bilangin tuh sama sahabat-sahabat bahwa darah haid itu adalah adza, darah penyakit. Maka apa yang dipesankan Al-Quran ketika istri kita sedang haid? Fa'tazilun nisa afil mahid, jauhin itu istri dalam keadaan haid. Maksudnya jauhin apa? Jangan dulu dikumpulin, jangan dulu kita bersenang-senang antara pusar dan lutut, ya. Wala taqrabuhunna hatta yathun. Al-Quran juga berpesan jangan dekati perempuan sampai dia suci. Jadi jangan dulu
dideketin tuh perempuan kalau dia belum suci. Nah, kemudian Al-Qur'an berkata fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau istri-istri kalian udah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Udah deh datengin tuh istri. Datengin maksudnya boleh dikumpulin ketika dia sudah suci, min haitsu amarakumullah, yang mana itu adalah perintah Allah. Udah datengin tuh bininya, terserah udah kalau udah suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah mencintai kepada orang yang suka bersesuci. Nah, maksud dari ayat tadi mengenai haidnya, ulama mengatakan wa mata in qata ad-dam wagtasalat falahat tamkinuhum min dzalik. Apabila darah haid ataupun darah nifas itu udah berhenti, terus si perempuan udah mandi, boleh datu mempasrahkan dirinya kepada suami. Ya, baru boleh, ayo bang, saya udah mandi nih sekarang saya udah suci, sekarang ini badan ini jadi milik abang lagi, udah terserah abang mau ngapain, begitu. Jadi tungguin dulu darahnya habis, dia udah mandi, nifasnya habis, dia udah mandi, baru dah tuh. Kata Al-Quran, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan ulama juga berpesan, kalau udah berhenti darahnya, dia udah mandi, udah deh, serahin tuh tubuhnya ke lakinya. Dipasrahkan tubuh istrinya kepada suaminya. Itulah beberapa keharaman ketika wanita itu sedang haid, nifas, ataupun juga bagi orang yang sedang junub. Semoga kajian ini penuh berkah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.